Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Shantika. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang macam-macam ilmu akuntansi. Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengelompokkan, meringkas, mengolah, serta menyajikan data transaksi dan juga seluruh aktivitas keuangan, sehingga bisa digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan tujuan lainnya. Lalu, ilmu akuntansi sendiri adalah suatu ilmu yang dipergunakan untuk mempelajari seluruh aktivitas pemasukan dan pengeluaran keuangan. Akuntansi memiliki beberapa bidang spesialisasi yang akan membuat kinerja perusahaan semakin efisien. Berikut ini adalah penjelasan terkait beberapa bidang-bidang akuntansi tersebut. Yang pertama, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan menjadi bagian dari akuntansi yang kaitannya dengan penyiapan laporan untuk pihak luar seperti pemegang saham. Akuntansi keuangan hubungannya erat dengan masalah pencatatan transaksi perusahaan dan penyusunan laporan berkala dari hasil pencatatan. Prinsip utama yang digunakan adalah persamaan akuntansi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Saat ini, akuntansi menjadi alasan penting banyak yang mempelajarinya, terutama bagi para pengusaha. Tentunya hal ini akan sangat menguntungkan bagi usaha mereka. Akuntansi keuangan mempunyai fungsi utama, yaitu memberikan informasi terkait dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan yang dibuat, sehingga akan memunculkan setiap perubahan dari setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Dengan demikian, informasi keuangan suatu perusahaan akan sangat berguna sebagai pengambilan keputusan pihak manajemen yang dapat mempengaruhi keadaan perusahaan ke depannya. Selain perusahaan, akuntansi keuangan juga dapat digunakan pada usaha mikro, kecil, maupun menengah seperti UMKM melalui pendekatan praktis dan teoritis. Yang kedua, akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik sering diartikan sebagai proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pelaporan pengelolaan keuangan dan lembaga publik. Laporan keuangan ini akan digunakan sebagai informasi yang akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Tentu saja, laporan pengelolaan ini nantinya akan membantu proses pengambilan keputusan yang tepat, cepat, dan efisien. Dalam pelaksanaannya, setiap lembaga publik dituntut untuk melakukan pengelolaan biaya sosial dan ekonomi yang lebih efisien. Apabila tuntutan lembaga publik mengenai pertanggungjawaban publik lebih menguat, maka akuntansi sektor publik akan diakui sebagai ilmu untuk mengelola keuangan publik. Akuntansi sektor publik juga dapat dikatakan sebagai bentuk transparansi kepada publik dalam memenuhi hak-hak publik. Akuntansi sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam beberapa hal, lembaga sektor publik memiliki kesamaan dengan swasta. Keduanya sama-sama menggunakan sumber daya yang sama dan proses pengendalian yang hampir mirip. Namun, dalam tugas tertentu, sektor publik tidak dapat digantikan oleh swasta, seperti halnya pada fungsi pemerintahan. Beberapa karakteristik utama akuntansi sektor publik yang membedakannya dari akuntansi sektor swasta meliputi yang pertama, tujuan publik. Akuntansi sektor publik memiliki tujuan utama untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum, bukan pemilik atau investor. Yang kedua, transparansi. Ini mencakup keterbukaan dalam penyediaan informasi keuangan kepada publik. Yang ketiga, pengaturan dan standar. Akuntansi sektor publik seringkali diatur oleh aturan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur, seperti International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS. Yang keempat, keterbatasan keuntungan finansial. Entitas sektor publik biasanya tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba seperti yang sering terjadi dalam bisnis swasta. Yang kelima, sumber dana yang beragam. Akuntansi sektor publik mengelola berbagai sumber dana, termasuk pajak, pinjaman, dan hibah. Jenis akuntansi sektor publik dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk yang pertama, akuntansi pemerintahan. Yang kedua, akuntansi daerah dan lokal. Yang ketiga, akuntansi lembaga publik. Yang keempat, akuntansi badan usaha milik negara atau BUMN. Ruang lingkup akuntansi sektor publik melibatkan berbagai aspek seperti yang pertama, perencanaan anggaran, dua, pencatatan keuangan, ketiga, pelaporan keuangan, yang keempat, audit dan pemeriksaan, dan yang kelima, pertanggungjawaban. Akuntansi sektor publik adalah elemen kunci dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan mengikuti langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, pemerintah dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Ini adalah langkah penting menuju tata kelola yang lebih baik dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang ketiga, akuntansi pajak. Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah pembukuan atau pencatatan. Tetapi, karena sistem pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini, sebuah lembaga atau badan usaha diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi. Secara teknis, selain berfungsi untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak, cabang akuntansi ini juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting, seperti yang pertama, sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang biasa dipakai untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan. Yang kedua, sebagai laporan keuangan resmi yang bisa kita paparkan saat ingin mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya. Dan yang ketiga, sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan atau lembaga keuangan di masa yang akan datang. Yang keempat, sebagai strategi menganalisa pajak dan perencanaannya di masa yang akan datang. Sebelum memulai pencatatan, sebuah perusahaan atau lembaga wajib mengetahui jenis pajak terutang yang menjadi kewajiban dibayarkan. Untuk memudahkan, berikut klasifikasi pajak berdasarkan cara pemungutannya. Yang pertama, pajak langsung. Pajak ini dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan atau kekayaan yang dimiliki sebuah perusahaan atau lembaga. Adapun besarannya telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Pajak langsung biasanya harus dibayarkan oleh wajib pajak dan tidak boleh diwakilkan atau dibebankan pada orang atau instansi lain. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan saat terjadi sebuah transaksi keuangan. Pajak semacam ini bisa diwakilkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh sederhana pajak tidak langsung adalah pembelian barang di mal atau pusat perbelanjaan. Harga yang kita bayar biasanya sudah termasuk pajak, sehingga kita tidak perlu lagi membayar pajak ke pemerintah. Yang keempat, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data keuangan dan non-keuangan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan dari akuntansi manajemen adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan akurat kepada manajer dan pemimpin perusahaan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam perencanaan strategis, pengendalian biaya, evaluasi kinerja, pengambilan keputusan, serta evaluasi investasi. Akuntansi manajemen melibatkan penggunaan berbagai metode, teknik, dan alat, termasuk perencanaan anggaran, analisis biaya, evaluasi kinerja, dan pengembangan strategi bisnis. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan mencapai tujuan organisasi dengan cara yang paling efektif. Dengan kata lain, akuntansi manajemen membantu perusahaan dalam mengelola bisnis mereka dengan lebih baik dan lebih cerdas. Dengan pemahaman yang kuat tentang akuntansi manajemen, perusahaan dapat mendapatkan keunggulan bersaing di pasar yang kompetitif dan tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan terletak pada tujuan masing-masing. Tujuan akuntansi manajemen adalah membantu pihak internal perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis yang benar-benar terencana secara baik. Hal ini berbeda dengan akuntansi keuangan yang bertujuan memproduksi dan menyebarluaskan laporan keuangan resmi untuk kebutuhan konsumsi publik yang pembuatannya sudah disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku. Akuntansi manajemen bukan sekedar tugas rutin dalam dunia bisnis, melainkan senjata yang kuat untuk menghadapi tantangan masa depan. Dengan informasi yang akurat dan analisis yang cermat, perusahaan dapat memimpin dalam persaingan dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Yang kelima, akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan adalah cabang akuntansi yang melibatkan proses akuntansi yang berhubungan dengan bank dan institusi keuangan lainnya. Ini adalah cabang akuntansi yang berfokus pada produk keuangan dan layanan yang ditawarkan oleh bank. Akuntansi ini mengacu pada aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya yang berhubungan dengan lembaga keuangan seperti bank. Oleh karena itu, akuntansi perbankan melibatkan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan standar akuntansi untuk menyediakan informasi yang berguna untuk manajemen bank, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Pencatatan perbankan juga mencakup proses pelaporan keuangan dan aktivitas lain yang berhubungan dengan bank dan institusi keuangan lainnya. Pencatatan ini melibatkan berbagai proses akuntansi yang berkaitan dengan produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank.
Akuntansi perbankan antara lain melibatkan proses akuntansi yang berkaitan dengan pinjaman, deposito, asuransi, pembayaran, investasi, serta aktivitas operasional dan perdagangan lainnya. Pencatatan perbankan juga melibatkan proses pelaporan keuangan yang berkaitan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya. Pelaporan keuangan ini termasuk laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan keuangan lainnya yang berhubungan dengan bank dan institusi keuangan lainnya. Akuntansi perbankan adalah cabang akuntansi yang penting bagi para profesional akuntansi, karena banyak bank dan lembaga keuangan lainnya yang membutuhkan para profesional akuntansi yang ahli dalam bidang akuntansi ini. Pencatatan perbankan membantu para profesional untuk memahami dan mengidentifikasi resiko, meningkatkan efisiensi, serta meminimalkan biaya. Di Indonesia ada beberapa peraturan yang mengatur akuntansi perbankan. Yang pertama, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/10/PBI/2006 tentang standar akuntansi perbankan. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2006 tentang tata kelola perbankan. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/13/PBI/2006 tentang laporan keuangan perbankan. Yang keempat, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2006 tentang pengendalian intern dan audit perbankan. Beberapa manfaat dari adanya akuntansi perbankan yakni yang pertama, membantu menilai kinerja bank, yang kedua, membantu bank dalam pembuatan kebijakan, yang ketiga, membantu bank dalam mengelola resiko, yang keempat, membantu bank dalam mengidentifikasi peluang bisnis, dan yang kelima, membantu bank dalam pembuatan rencana pengelolaan dana, dan yang terakhir, membantu bank dalam memahami kebutuhan pasar.